Kita lihat ke dalamnya teman-teman. Wah, oke. Ini ada hampir 40 cm nih. Oke, gantian yang lain Pak, silakan Pak. Iya ya, hampir 40 cm nih. Sekarang sudah terbentuk beberapa bedengan dan parit. Ini dalamnya sebenarnya bisa lebih dalam lagi, tergantung kebutuhan dan operatornya. Dan lebarnya juga sama. Ini dia. Halo Sobat Teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Saya sedang main-main ke Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali di ketinggian 1200 mdpl. Di sini saya akan mempraktekkan kultivator yang paling mini punya Firman Indonesia, yaitu FTL 45Y, bekerja di ladang terasering perbukitan yang tinggi-tinggi seperti ini. Petani-petani yang sangat antusias, mereka lagi kumpul di rumah kelompok tani. Kita sambil tunggu dan kita akan langsung praktekkan. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya terus. Ya, tadi saya sudah pembukaan dan sekarang acaranya dimulai. Tapi sebelum kita melakukan praktek yang alat pengolahan lahan seperti biasa, kita akan melakukan praktek seperti tanam benih, kemudian bor tanah dan lain-lainnya yang mendukung pertanian di area sini. Bisa lihat sendiri di belakang, teman-teman petani cukup antusias, dan ini sebenarnya masih banyak lagi yang belum datang teman-teman. Kurang lebih sekitar hampir 100 sampai 150. Masih kita tunggu. Ini juga sudah sekitar jam 9 dan kita tunggu saja, kita lanjutin aja terus. Dan yang ini alat yang akan kita praktekkan, FTL 45Y, yang sangat efektif sekali bekerja di lahan yang terasering tinggi, kemudian sampai turun-turun ke bawah seperti sana, lihat ya. Jadi sampai turun-turun ke bawah itu ringan digunakan karena beratnya itu nggak sampai 30. Mesinnya kecil, mesinnya sekitar 2 HP, tapi tenaganya sangat kuat untuk mengolah di lahan yang seperti ini. Jadi sangat efektif sekali. Nanti kita akan lihat. Selain itu juga ada FTL 900 HG Jago, tangguh, yang versi tangguh. Yang Jago juga ada, teman kita ke bawah. Ada 820, ada FTI 2010DE dan ada FCT 25. Ini sebenarnya saya tidak mau turunkan, teman-teman petani sini penasaran pengen bekerja sini. Memang kurang begitu efektif di lahan yang berbukit ini, tapi nggak apa-apa. Ikuti terus. Lihat ya teman-teman, ini bukan cukup lagi, ini sangat antusias. Bahkan untuk alat tanam benih pun ini semua pada ngumpul penasaran gitu ya, karena teman-teman petani di sini sangat membantu sekali dari alat-alat pertanian Firman Indonesia. Khususnya yang ini alat tanam benih, sampai-sampai saya nggak kelihatan ya teman-teman. Nah ini ya, ini adalah FTL 45Y yang cocok sekali untuk digunakan di ladang miring, terasering, dan juga seperti ini, karena dia ringan digunakan walaupun menggunakan mesin penggerak yang kecil 2 HP, tapi tenaganya cukup dan mampu untuk membongkar di tanah yang seperti ini. Karena memang ladang pegunungan, ladang terasering perbukitan itu lahannya seperti ini, jadi tidak perlu mesin yang besar-besar dan begitu bertenaga. Karena selain itu juga harus memperhatikan berat dari mesin tersebut supaya bisa berpindah ke tempat lain itu lebih gampang, lebih ringan. Kita lanjut ya. FTL 45Y yang berminat langsung WhatsApp sini. Ini ya teman-teman hasilnya, dia langsung terbongkar dan dalam itu hingga 30 cm. Sebenarnya spesifikasinya ini kurang lebih 20 sampai 25 cm aja, tapi dengan ladang yang seperti ini dia mampu sampai 30 cm. Jadi mantap sekali nih. Ini mantap sekali untuk teman-teman petani porsi, kemudian sayur-sayuran, apapun itu yang di terasering. Bahkan terasering bukit tinggi pun ini cocok karena dia enteng digunakan gitu ya, ringan digunakan. Kita langsung coba kenalan ya. Pak, kenalan dulu, nama siapa Pak? Saya Trisno. Bapak dari mana Pak?
Saya dari Senden, Selo. Oke, Bapak sebagai petani Pak ya, petani apa Pak? Petani cabai, terus kemudian kalau komoditas di tembakau. Baik, tadi Bapak cobain mesin yang kecil itu, gimana menurut pendapat pribadi Bapak? Kalau diaplikasikan di sini sepertinya cocok Mas. Kalau untuk yang itu kan gimana ya, untuk mengolah lahan sesuai sama lahannya gitu kan. Hasilnya gimana hasil olahannya? Kalau dilihat dari kedalaman sih cocok untuk lahan di sini, sudah cukup. Jadi kalau rekomen lah kalau menurut saya untuk yang ini. Ya, itu salah satu pendapat dari petani daerah sini terhadap FTL 45Y yang sangat cocok sekali di ladang yang seperti ini. Kebetulan beliau tanam itu dia, tembakau. Jadi cocok untuk mendangir, mengolah lahannya, mempersiapkan lahannya dan juga lain-lain. Mantap. Yang berminat langsung WhatsApp sini. Ya, tadi ini kita sudah lihat FTL 900 HG tangguh dari tangguh untuk membajak di sini, dan ini kita praktekkan mencopot bagian rotarinya jadi lebih kecil supaya berfungsi untuk mendangir ataupun bekerja membajak di ladang yang kecil. Nah, ini dia. Dengan menggunakan mesin penggerak 7,5 HP dan memiliki sistem kopling kampas, dan dia mampu memutarkan dari mesin ke poros roda itu lebih efisien dan lebih bertenaga lagi, karena dia tidak menggunakan fan bed yang kadang suka selip. Dan ini yang tadi saya bilang, rotarinya dilepas dua bilah sehingga dia bisa bekerja lebih sempit lagi tergantung kebutuhan. Jika mau mendangir, tinggal diberikan dicer di belakangnya. Nah, sekarang kita gunakan dicer di belakangnya yang berfungsi untuk mendangir atau membelah tanah sehingga tanah itu ke kanan dan ke kiri. Kita lihat. Ya, jadi seperti ini fungsinya ya. Lebarnya itu 30 cm sehingga pada saat ada pari 30 cm dia akan menutupi akar-akar yang keluar dari bedengan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini, dia akan menutupi kanan dan kiri gitu. Dan parit-parit yang ada di gulma-gulma yang ada di tengah parit ini dia akan tercacah sehingga tanaman akan lebih mantap lagi, lebih subur lagi. Nah, kalau ini ada yang tahu jenisnya apa, tipenya apa? Yap, ini adalah FTL 820 yang mampu bekerja secara otomatis ringan seperti ini, karena kita lihat ya, otomatis yang saya maksud ya seperti ini. Jadi bisa dilepas dan dia bisa membajak langsung seperti ini. Lihat hasilnya teman-teman. Dengan sistem double gardan, FTL 820 ini mampu bekerja ringan, sehingga teman-teman semua tidak perlu ditekan seperti yang tadi barusan. Yang satu gardan memang sesuai dengan kebutuhan, yang satu gardan itu bisa sekali dalam lebih cepat dan sekali dalam. Dan kalau ini memang tidak begitu dalam pada saat sekali jalan, tapi ringan digunakan dan cocok sekali untuk ladang kering yang seperti ini. Jadi tidak begitu memakan tenaga si penggunanya. Ini saya ulangi lagi, tidak bosan-bosan. FTL 820 menggunakan mesin penggerak 7,5 HP dengan jenis reduksi, karena dia membutuhkan torsi yang besar dibanding dengan putaran mesin, karena dia harus memutarkan rotari dan juga ban belakang di belakang supaya dia lebih bekerja lebih efektif lagi. Dan lebar bajaknya sendiri itu kurang lebih sekitar 80 cm, kedalamannya bisa maksimal sebenarnya 30 cm kalau diulang-ulang. Nah, tapi memang ini kelemahannya, kalau di ladang yang keras itu kurang begitu efektif. Lebih efektifnya yang itu, yang satu gardan sebelah sana. Nah, kalau ini efektif di lahan yang seperti ini, dan dia juga bisa bekerja untuk membuat saluran air atau membentuk bedengan. Nanti kita akan lihat ya. Ini jalan yang dilalui oleh FTL 820. Kita akan lihat. Sep, mantap. Kedalamannya ini kurang lebih 20 cm. Kalau mau lebih dalam lagi bisa.
Sebar ke teman-temannya. Kalau ini adalah FTI 2010DE yang generasi ketiga. Dia adalah traktor 4 roda yang mini, menggunakan rotari di depan untuk membajak dan belakang untuk berjalan dan juga untuk menahan laju pembajakan. Kemudian mesin ini dilengkapi dengan penggerak diesel bertenaga 10 HP dan bobot yang berat, sehingga tanah-tanah yang masih belum diolah sama sekali itu mampu untuk dibongkar dan secara cepat efektif. Tapi untuk di ladang yang terasering, perbukitan ini memang kurang begitu cocok, karena bobot mesinnya dan mobilitasnya tidak begitu efektif bekerja di pematang atau naik turun. Yang efektif adalah yang tadi saya bilang, FTL 45Y. Nah, tapi kalau yang ini efektifnya itu di ladang yang luas, sehingga teman-teman nggak perlu kecapean pada saat bekerja di lahan luas, karena bisa dikendarai santai dan jalan. Di sini kita praktekkan FTI 2010DE menggunakan implement rack frame di belakang ini atau sisir untuk meratakan tanah pada saat dilaluinya. Jadi untuk meratakan gumpalan-gumpalan yang ada itu supaya tidur gitu. Nah, ini bisa diturunkan lagi, bisa dinaikkan lagi tergantung kebutuhan. Tinggal diputar saja di bagian lifting strukturnya situ, kemudian dia akan lebih turun atau lebih naik tergantung kebutuhan teman-teman semua. Oke, kalau yang di belakang saya ini adalah SCT25 crawler traktor. Memang tidak begitu efektif bekerja di ladang terasering atau perbukitan yang tinggi-tinggi seperti ini. Tapi teman-teman petani ini sangat antusias, pengen tahu. Ya udah, kita langsung aja praktekkan SCT25. Sekalian saya akan jelaskan. Jadi ini adalah jenis traktor crawler atau crawler traktor dengan roda tank. Rodanya ini memiliki bahan karet dengan panjangnya 160 cm dan lebar rodanya ini 25 cm. Kemudian dia bisa bekerja di ladang yang seperti ini, kering, tapi bukan perbukitan terasering ya. Dan juga bisa di sawah-sawah yang dangkal yang 20 sampai 30 cm. Kemudian dia memiliki ini rotary blade ini berfungsi untuk bekerja membajak di sini dan juga di sawah-sawah dangkal. Selain itu, rotary ini juga include dalam satu pembelian atau satu paket dengan lebar rotarinya ini seperti ini. Lebarnya ini 120 ya, 120 cm atau 1 meter 20 cm, dan kedalaman olahannya itu bisa sampai 30 cm. Menggunakan mesin penggerak diesel Pitwin bertenaga 25 HP, dia sanggup membajak di tanah keras. Kalau ini gampang sekali ya, jadi sanggup membajak tanah keras dan juga di sawah-sawah dangkal, sehingga efektif sekali untuk bekerja di ladang yang sangat luas ya. Jadi efeknya di ladang yang sangat luas. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah implement rotary. Nah, dia bisa dipakai dengan implement apapun termasuk ridger, karena dia menggunakan 3-point hitch. Jadi sambungan 3 point yang universal, dapat disambungkan ridger, mower, ditcher dan juga lain-lain. Kalau ini kita pakai rotary, nanti kita akan praktekkan menggunakan ridger untuk membentuk saluran, membentuk bedengan dan ada saluran air juga. Ikut terus. Kita lihat ke dalamnya teman-teman. Wah, oke. Dalam sekali nih. Ini ada hampir 40 cm nih. Oke, gantian yang lain Pak. Silakan Pak. Iya ya, hampir 40 cm nih. Silakan Pak. 35-an. Dan coba kegemburannya kita lihat. Oh, mantap. Halus sekali ya. Karena memang diolah beberapa kali. Kalau kita ngomong multifungsi, dan ini yang paling multifungsi, yaitu FTL 820, karena bisa dilihat sendiri di belakang saya ini, dia bekerja untuk membuat saluran air dan membentuk bedengan. Ini dia. Sistem kerjanya simpel aja. Dia akan menggali tanah, membuang ke kanan dan kiri, sehingga dia akan membentuk saluran air seperti ini dengan lebar 30 cm dan membentuk bedengan. Tergantung kebutuhan teman-teman semua, mau bedengannya lebar berapa, tinggal pindahkan aja paritnya. Kalau ini kita akan bentuk bedengan sekitar 80 sampai 100 cm. Sekarang sudah terbentuk beberapa bedengan dan parit. Ini dalamnya sebenarnya bisa lebih dalam lagi, tergantung kebutuhan dan operatornya. Dan lebarnya juga sama. Ini dia, FTL 820 yang berminat langsung WhatsApp di sini teman-teman. Kalau ini
Pembuatan bedengan menggunakan FCT25. Mantap ini mah. Implement rigger yang dijual terpisah ini sangat efektif sekali untuk membuat bedengan seperti ini. Bahkan di tanah-tanah keras pun efektif, teman-teman. Ini lahan yang memang sudah empuk. Dan lahan yang empuk ini sebenarnya tidak perlu dibajak, langsung dibentuk bedengan itu sudah mantap. Dengan lebar bedengannya itu maksimal 80 cm dan lebih sempitnya itu sekitar 60 cm. Itu sudah cukup untuk teman-teman petani di sini kebutuhannya. Dan untuk paritnya sendiri, teman-teman itu bisa diatur lebar paritnya. Kita akan lihat di sini, teman-teman. Ya, ini paritnya ini harus menyentuh ini supaya dapat terbentuk parit. FCT25 WhatsApp di sini. Kita lihat ya, ibu-ibu pun ini bisa menggunakan roda traktor. Saking mudahnya dan memang ringan, tanpa perlu berjalan, tanpa perlu kelelahan. Lahan yang sangat luas pun ini sudah enak. Dan kita akan lihat hasilnya, teman-teman. Ini dia nih. Woi, ada 1, 2, 3 bedengan terbentuk. Mau lebih lebar, mau lebih sempit, tergantung teman-teman semua. Sekarang kita lihat kedalamannya ya, teman-teman. Ini kedalamannya dari yang paling keras ini, yang paling bawah sini nih, sampai yang paling atas itu sekitar 40 cm, cukup dalam. Jadi pertumbuhan akar itu udah sangat optimal sekali, teman-teman. Tergantung bagaimana jenis benihnya, kemudian cara perawatan tanamannya, dan ini boleh ditutupin musa, atau tidak ditutupi juga nggak masalah. Boleh diistirahatkan, boleh langsung ditanam juga nggak masalah.